Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad F. Rizaldi, nomor BP 20111013011, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Elektronika Industri. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya muslim wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap kehadiran Allah SWT, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Selawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita iringan kepada roh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga yang saya hormati Bapak dosen pembimbing agama yang membimbing pembelajaran agama pada semester saat ini. Langsung saja ke topik pembahasan, di mana saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekonomi syariah. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai falah. Falah dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas 3 permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemasalahan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada suatu tujuan yang sama, yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Langsung saja ke B, yaitu tujuan. Yang pertama, agar kita mengerti tentang perekonomian Islam. Yang kedua, supaya mengetahui ilmu-ilmu tentang ekonomi Islam. Yang ketiga, supaya mengetahui tujuan ekonomi Islam. Bab 2, pembahasan, penyajian materi, pengertian, tujuan, dan prinsip ekonomi Islam. Islam menetapkan prinsip ekonomi Islam berdasarkan kepada kaidah pokok dalam muamalah, yaitu semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Namun secara umum ada beberapa prinsip ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut. A. Barang dan jasa yang diproduksi adalah barang yang halal. B. Sistem organisasi produksi Islam mensyaratkan perinvestasian yang teratur. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam distribusi barang dan jasa harus mengandung unsur keadilan. Islam melarang usaha yang dapat merugikan konsumen akibat dari permainan harga atau distribusi yang tidak lancar. Perekonomian Islam juga menganut pada efisien sebagai konsepnya dalam Quran Surah Al-Isya ayat 29 yang terjemahannya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terlanggu pada lehermu, dan janganlah kamu terhula mengulirkannya, atau terlalu kikir atau terlalu pemurah, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ekonomi Islam juga memiliki tujuan. Yang pertama, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dan selalu dalam taraf yang lebih maju. B. Mewujudkan perilaku ekonomi umat manusia yang adil dan merata. C. Mewujudkan perekonomian umat manusia yang stabil dan jalan menghindari gangguan dan investasi dan depresi atau strategi. Selanjutnya, mewujudkan
perkehidupan ekonomi umat manusia yang relatif menjamin kemerdekaan dalam memilih jenis barang dan jasa. F. Mewujudkan perkehidupan ekonomi umat Islam yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi. G. Mewujudkan perkehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri tanpa tergantungan yang berlebihan kepada kelompok masyarakat. Adapun bentuk-bentuk transaksi ekonomi Islam yaitu perdagangan atau jual beli. Perdagangan dalam Islam merupakan bagian dari muamalah dan dapat menjadi amal saleh bagi kedua belah pihak, pedagang maupun pembeli, jika dilakukan dengan niat karena Allah dan apa yang dilakukan bukan hal terlarang. Jual beli kredit ada dua jual beli kredit, yaitu yang pertama jual beli kredit dengan ketentuan bahwa penjual tidak mengambil keuntungan tambahan harga dari penangguhan pembayaran. Yang kedua, jual beli kredit dengan ketentuan bahwa penjual mengambil keuntungan penambahan harga yang pembeli sebagai akibat dari penangguhan pembayaran. Jual beli kredit diperolehkan dalam Islam dengan dasar Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Cara kredit baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga menunjukkan ia sangat membutuhkan barang itu, sementara ia tidak mempunyai uang secara tunai. Pemberian kesempatan berarti meringankan kesulitan, sedangkan jual beli kredit yang kedua diperbolehkan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi dengan persyaratan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik mengenai harga maupun jangka waktu pembayaran yang berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang C. Sewa menyewa adalah terjemahan dari bahasa Arab al-ijarah. Orang yang menyewakan disebut muajir. Penyewa atau orang yang menyewa disebut mustafajir, dan barang yang disewa disebut ma'jur. Menurut pengertian syara', sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Selanjutnya, gadai dalam bahasa Arab. Gadai adalah rahin yang artinya tetap atau lestari. Selanjutnya, mudrabah adalah persetujuan antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pekerja untuk diperdagangkan. Bank Islam, yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dioperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Prinsip pengoperasian bank Islam adalah al-wadi'ah, yaitu perjanjian simpan-menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak diberi kepercayaan dengan tujuan mengamankan barang tersebut. Al-mudrabah, kepercayaan dengan tujuan mengamankan barang tersebut. Al-mudrabah atau al-qirad, yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil. Jika beruntung, kedua belah pihak juga menanggung risiko jika terjadi kerugian. Al-musyarakah, yaitu perjanjian kesepakatan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek yang biasanya terjangka waktu panjang.
al-murabbah, yaitu menjual harga barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau secara cicilan. Yang terakhir, asuransi. Selanjutnya, perbandingan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional atau kapasitas merupakan sistem ekonomi yang memberikan keleluasaan dan kebebasan yang tidak terbatas kepada individu dan sewa swasta untuk melaksanakan dan mengelola sumber, kegiatan dan hasil produksi ekonomi. Jadi, prinsip dasar ekonomi kapitalis menekankan kepada kebebasan pelaku ekonomi untuk melaksanakan praktek ekonomi. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang dalam praktek dikuasai serta diatur oleh pemerintah, sedangkan masyarakat dan individual tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah atau di antara kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam bertujuan mencapai kapital tetapi tidak kapitalis, dan ekonomi Islam berfungsi sosial tapi bukan sosialis. Jadi, ekonomi Islam menegaskan pengakuan terhadap hak-hak individu dan masyarakat atau pemerintah secara seimbang dan tidak terdapat dominasi yang berlebihan dari masing-masingnya. Dan selanjutnya, prinsip ekonomi muamalah. Prinsip-prinsip ekonomi muamalah adalah didasari atas suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, memberi peluang untuk meneruskan atau menetapkan transaksi. Yang ketiga, menyempurnakan takaran dan timbangan. 4. Tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Kelima, dilarang jual beli tipuan. 6. Dilarang menimbun barang. 7. Dilarang menjual barang haram. 8. Dilarang menjual barang dengan dua akad. 9. Dilarang menjual barang dengan manipulasi kualitas atau harga. 10. Dilarang menjual barang yang sedang proses akad. 11. Dianjurkan perikatan itu secara tertulis dan pakai saksi. Lanjut ke bab 3 atau kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dalam ajaran Islam, ekonomi adalah suatu dimensi sosial manusia yang dirangkum dalam muamalah, yaitu aturan dasar hubungan antara manusia, dasar hubungan antar manusia. Muamalah mendapat perhatian dasar dalam ajaran Islam. Bab ini telah menerangkan tentang pengertian, tujuan, prinsip-prinsip ekonomi Islam, bentuk-bentuk transaksi ekonomi Islam, perbandingan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam, dan prinsip ekonomi muamalah. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang perekonomian Islam. Saya sebagai penjelas mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.